Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Akila Fatia. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang Industrial Cost Awareness, yaitu bagaimana biaya dalam industri sebenarnya bukan hanya soal angka keuangan, tetapi merupakan hasil langsung dari budaya kerja dan kualitas operasional perusahaan. Sekarang tuh banyak banget loh perusahaan yang terlihat sibuk. Mesin terus menyala, operator lembur, dan produksi tinggi. Namun, kenyataannya aktivitas tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan tinggi. Jika sistem operasional tidak terkendali, maka produksi besar justru bisa menjadi jebakan yang menghancur profit perusahaan. Nah, biaya muncul sebagai konsekuensi dari perilaku operasional sehari-hari. Disiplin operator, perawatan mesin, waktu setup, standar SOP, dan kualitas QC semuanya membentuk struktur biaya akhir perusahaan. Jika operator tidak disiplin, mesin jarang dirawat, atau QC lemah, maka kerugian akan muncul dalam bentuk pemborosan, downtime, dan produk reject. Jadi, biaya bukan sekedar uang keluar, melainkan cerminan kualitas sistem kerja perusahaan. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya tetap berjalan walaupun produksi turun atau mesin berhenti. Contohnya, sewa workshop, gaji tetap, dan cicilan mesin. Masalah muncul saat order menurun karena biaya tetap harus dibayar. Perusahaan sering merasa tertekan untuk menerima semua order walaupun marginnya kecil. Inilah yang disebut tekanan kapasitas. Nah, apa aja sih contoh biaya tetap di industri? Yaitu kayak sewa fasilitas, gaji staf tetap, penyusutan mesin, dan utilitas dasar. Sedangkan biaya variabel bergerak mengikuti volume produksi, seperti material, energi mesin, consumables, dan upah per unit. Area biaya variabel merupakan area paling rentan terhadap pemborosan. Kesalahan kecil operator bisa menyebabkan material terbuang, energi terpakai sia-sia, dan biaya produksi meningkat. Perbedaan utama fixed cost dan variable cost dapat dilihat dari hubungan terhadap volume produksi. Fixed cost tetap stabil meskipun mesin mati, sedangkan variable cost naik turun mengikuti output harian. Jika fixed cost terlalu besar, perusahaan mengalami tekanan finansial saat order sepi. Namun, jika variable cost tidak terkendali, maka margin keuntungan akan terkikis meskipun produksi ramai. Secara teori, semakin besar volume produksi, maka biaya per unit akan semakin kecil. Ini disebut economies of scale. Namun, kenyataannya, skala besar tanpa kontrol justru bisa menjadi jebakan. Contohnya, jika tingkat reject 5% pada produksi kecil mungkin tidak terasa, tetapi pada produksi ribuan unit, kerugiannya bisa sangat besar dan merusak cash flow perusahaan. Dalam industri, kerugian terbesar seringkali bukan berasal dari satu kesalahan besar, melainkan dari pemborosan kecil yang terus dibiarkan. Contohnya, downtime, reject, rework, waiting time, dan overproduction. Masalah-masalah ini terlihat kecil, tetapi terjadi terus-menerus. Perusahaan mengalami pendarahan biaya secara perlahan. Pada contoh ini, fixed cost workshop adalah 10 juta rupiah. Saat output hanya 100 unit, beban fixed cost menjadi 100 ribu rupiah per unit. Sedangkan saat output naik menjadi 1000 unit, secara teori beban fixed cost menjadi 10 ribu rupiah per unit. Namun, perusahaan tetap bisa rugi jika operasional buruk, seperti setup mesin lambat, mesin idle, dan tidak adanya jadwal perawatan. Artinya, masalah utama bukan hanya pada pasar, tetapi pada disiplin operasional. Efisiensi yang bertahan lama hanya bisa tercapai jika budaya kerja dan sistem operasional berjalan selaras. Disiplin operasional, preventive maintenance, kualitas output, dan eliminasi hidden cost harus berjalan bersamaan. Produktivitas sejati bukan sekedar membuat mesin terus bekerja, tetapi menghasilkan output maksimal dengan sumber daya seminimal mungkin. Jadi, kesimpulannya, perusahaan industri tidak runtuh karena satu kesalahan besar. Mereka melemah perlahan akibat pemborosan kecil yang terus ditoleransi. Karena itu, setiap aktivitas operasional harus memiliki cost awareness. Efisiensi bukan hanya tugas bagian keuangan, tetapi menjadi budaya seluruh organisasi. Semakin disiplin sistem kerja perusahaan, semakin sehat struktur biayanya, dan semakin besar peluang perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.